Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Katakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Shalom Jemaat GBPS Palu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online GBPS Palu hari ini. Sebelum mengikuti ibadah, mari siapkan diri dan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Berikut perlu kami sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian dan membaca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Percakapan dalam kolom live chat dapat saudara lakukan sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, gunakanlah pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu sukacita yang luar biasa, kita boleh hadir di tempat ini, boleh dikumpulkan di tempat ini, itu karena kasih Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kita semua. Amin. Sukacita Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kita. Dan saya juga menyambut buat Bapak Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah yang menyaksikan akan ibadah ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Saja kita semua satu dalam doa, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kau sungguh Allah yang baik, Engkau sungguh Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami menaikkan puji-pujian kami pagi hari ini, kami mohon ampun atas setiap pelanggaran, tingkah laku, perbuatan, pikiran, hati kami yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kami mohon ampun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan, agar kami layak menaikkan puji-pujian kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, berkati juga akan jemaat-Mu yang di dalam perjalanan menuju kemari. Biarlah Engkau sertai mereka sehingga mereka boleh ada di tempat ini, boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami mohon biarlah lawatan Tuhan terus tercurah atas kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, sukacita-Mu terus melimpah atas kehidupan kami. Kami serahkan akan ibadah ini dari awal sampai pertengahannya sampai akhirnya hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami gagalkan setiap kekuatan gelap yang coba mengganggu akan jalannya ibadah ini apapun bentuknya. Kami berseru manggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat patahkan, hancurkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau pada pagi hari ini. Yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus,
kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celingkanku, jambalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Saja kita semua bangkit berdiri. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu Tuhan, rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celingkanku, jambalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sama-sama kita serukan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan.
Engkau Allah yang hidup, Allah yang kudus, kami memuji nama-Mu. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang agung, Allah yang Roh Kudus yang manis, Engkau luar biasa, memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Syaralaya masih, syagaralaya masih, diralaya makasih, iaralaya natasya kuralaya Syaralaya makasih nalayamu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami mau terus datang memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat segala anugerah-Mu, pertolongan-Mu, sukacita melimpah. Karalaya natasya karalaya masih, iralaya masih, iralaya natasya karalaya masih, iralaya masih, yes ya karalaya masih, karalaya natasya karalaya masih. Karaya mama syaralana kasih. Kasih Tuhan, kasih Yesus. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sama-sama kita serukan.
sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi, sebab Kau layak. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Kita berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus namanya. Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang dahsyat. Lebih lagi, berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami Tuhan. Amen. Pada saat ini kami mau lebih lagi untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amen. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, seberapa banyak yang datang dengan sukacita pada pagi hari ini, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Sukacita Tuhan terus melimpah atas kehidupan kita semua. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saya persilakan duduk. Bangkit, serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Saja kita semua bangkit berdiri. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya
kuasa namanya. Serukan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, sama-sama kita serukan. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Kita berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Amin. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Amin. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sama-sama kita serukan. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji.
Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar, sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah 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 Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Namun saja kita semua menaikkan pujian ini. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kuasamu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Saja kita semua bangkit berdiri. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia
dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kita berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Haleluya. Kami bersyukur Bapa buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Amin. Engkau Allah yang baik, Engkau selalu Tuhan ada di sisi kami. Amin. Dan penyertaan-Mu Tuhan sempurna bagi kehidupan kami. Amin. Saat hari ini Tuhan kami berkumpul di tempat ini, kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau memulihkan, Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan terus melingkupi kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu terus Tuhan menguatkan kami. Apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu itu adalah isi hati-Mu bagi kami semua. Dan biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu terus tertanam di dalam hati kami Tuhan. Dan kami Tuhan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hikmat-Mu turun atas kami. Sehingga semua yang disampaikan Tuhan kami dapat mengerti dan memahaminya sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan yang tidak senang melihat kami fokus dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu yang membuat kami tidak mengerti Tuhan, pemahaman-pemahaman yang berasal daripada yang jahat Tuhan. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, kami katakan hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami sehingga semuanya Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kami mau menyapa dan menyambut pertama-tama adalah saudara-saudara yang pada pagi ini, pada hari ini baru pertama kali hadir. Dan juga tentunya ya untuk yang streaming dimanapun berada, mungkin ada di antara saudara Bapak Ibu juga yang baru pertama kali bergabung ya di dalam streaming ini. Kami ingin menyambut saudara, kalau yang ada di sini silakan untuk saudara boleh berdiri, untuk kami boleh mendoakan saudara, ada baik yang ada di bagian belakang. Ya. Kalau tidak ada, saya juga ingin menyambut saat ini untuk atau mendoakan ya Bapak, Ibu, Saudara atau Saudari yang berulang tahun ya dalam minggu ini. Saya lihat ada beberapa nama. Yang pertama adalah Ibu Heti Limadi, ada Kevin Junior Susanto, kemudian Ezekiel Ferdi Tatang,
Niwayan, Ibu Niwayan Sukartini ada, biasanya hadir ini ya. Yeni Kumala, Junli Sumakul, ada ini pasti. Tessa Angelia, ya silahkan untuk tetap berdiri, kita akan berdoa ya buat saudara-saudari kita dan juga baik yang ada di dalam tempat ibadah ini yang baru pertama kali bergabung dan juga saya ingin mendoakan juga yang mengikuti streaming ya saat ini ya di rumah-rumah, ya, siapa tahu juga ada di antara mereka yang baru pertama kali bergabung ya dengan streaming ini, kita doakan semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur di hari ini Tuhan yang Engkau telah anugerahkan kepada kami masing-masing untuk kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Engkau. Dan pada hari ini Tuhan ada beberapa saudara-saudari kami yang mungkin baru pertama kali hadir dan juga yang bergabung di dalam streaming dimanapun mereka berada saat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh memberkati kehidupan mereka. Tidaklah kebetulan bahwa mereka di hari ini untuk pertama kalinya boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Kami percaya ada maksud dan tujuan daripada Tuhan. Engkau mau menjamah hidup mereka semuanya Tuhan. Dan mereka boleh mengetahui apa yang menjadi hati daripada Tuhan untuk boleh dialami dan dilakukan dalam kehidupannya. Biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan dan rancangan Tuhan boleh digenapkan dalam kehidupan mereka. Ada satu jamahan daripada Tuhan. Kami berdoa juga untuk yang berulang tahun di selama minggu ini. Tuhan baik yang ada di dalam ruang ini mungkin juga yang sedang mengikuti streaming. Semuanya Tuhan boleh diberkati oleh Tuhan. Engkau yang sudah memulai hari pertama kehidupan mereka menurut Mazmur 139 ayat yang ke-16. Bahwa matamu sudah melihat ya Allah dalam hidup mereka selagi mereka belum berbentuk. Tetapi Engkau sudah memperhatikan dari hari ke hari sampai mereka boleh lahir ke dalam dunia ini. Dan kalau mereka ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Karena perhatian daripada Tuhan. Doa kami ya Tuhan, kiranya Tuhan terus boleh menuntun mereka sampai selesai. Sampai seluruh rancangan Tuhan yang Kau telah tulis di dalam buku-Mu ya Tuhan. Boleh digenapkan dalam hidup mereka, lindungi mereka dari segala pekerjaan daripada iblis yang selalu ingin menggagalkan rancangan Tuhan di dalam hidup manusia. Biarlah semuanya itu digagalkan dalam nama Tuhan Yesus dan hanya rancangan dan kehendak Tuhan saja yang jadi dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sekarang mau mendengarkan akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mengurapi kami semua tanpa terkecuali. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan dan juga kami semua yang menerima akan firman-Mu. Kiranya semua sama-sama diurapi oleh Roh Kudus, diberikan roh hikmat, pengertian dan roh wahyu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan. Ya silakan duduk. Puji Tuhan, kita akan segera masuk di dalam firman Tuhan. Ya agak mendadak saya diberi tugas ini, tapi puji Tuhan saya ingat-ingat, ini hari yang spesial banget loh saudara ya. Hari ini tanggal 5 Juni ya. Memang tadi malam itu saya lihat dia di kalender, rupanya di kalender saya enggak tahu di kalender saudara ya. Ya memang ini hari Minggu ya. Tetapi saya baca-baca tidak ada penjelasan di situ bahwa ini adalah sebenarnya hari Pentakosta, tidak tertulis juga, tidak tahu di dalam kalender saudara ya, nanti saudara bisa cek. Nah, sebenarnya ini adalah hari Pentakosta, ya, hari raya Pentakosta, seperti itu. Tapi tidak tertulis di dalam kalender kita, ya. Yang tertulis yang kita tahu dalam kalender ya di Indonesia adalah hari Natal, ya, hari di mana kita memperingati hari kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Apalagi Jumat Agung, ya, ada yang beberapa hari lalu kita juga sudah rayakan, ya, peringati. Lalu setelah Jumat Agung ada Paskah, yaitu hari raya peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus.
Sudah, habis itu tidak ada ya. Pentakosta kayaknya jarang sekali disebut-sebut ya. Seperti itu pada hari ini adalah hari Pentakosta kalau menurut saya ya bukan hari kelahiran Tuhan Yesus, hari Jumat Agung, Paskah itu enggak penting, tapi ini juga penting sekali saudara ya. Dan puji Tuhan, saya tadi katakan bahwa hari ini spesial ya karena selain kita memperingati hari Pentakosta, juga pada hari ini ada perjamuan. Wah, ini double blessing saudara ya. Siap-siap saja ya, Tuhan akan memberikan berkat ya dalam kehidupan kita. Saya akan membahas terlebih dahulu tentang Pentakosta ini saudara ya. Jadi ini ya ini juga terjadi ya kalau kita lihat hari Pentakosta ini sebenarnya mulainya itu ya, maksudnya kejadiannya itu sekitar tahun 33 Masehi ya, 33 karena kita tahu kita bisa sebut tahun 33 Masehi, dan karena itu tidak lama setelah kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, kebangkitannya, lalu kenaikannya ya, seperti itu. Jadi itu boleh dikatakan masih dalam tahun 33 Masehi ya. Itu kejadiannya ya. Dan saya jelaskan sedikit kenapa disebut Pentakosta ya, penta ya, dari bahasa Yunani yang penta ini artinya 50. 50 dari mana saudara? Yaitu kalau dihitung dari hari ke-50 ini saat dari hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit ya. Kita tahu Tuhan Yesus wafat di atas kayu salib. Kemudian beberapa hari kemudian dia bangkit, ya. Dari dia bangkit, dia hidup, dia masih ada di antara, masih ada di Yerusalem dan Galilea, ya. Dan dia masih ada di antara murid-muridnya pada waktu itu. Saudara bisa baca itu di keempat kitab Injil, ya, ada dijelaskan di situ, bahkan bagian awal dari Kisah Para Rasul. Ya, di situ diceritakan apa-apa saja sih yang Tuhan Yesus buat setelah ya kebangkitannya. Ya, kita lihat dia masih sempat mengajar ya tentang hal kerajaan Allah di situ. Ya, selama 40 hari lamanya setelah dia bangkit, sebelum dia terangkat ke surga, dikatakan dia masih banyak hal lah yang dia ajarkan kepada para muridnya, dan berulang-ulang dia sudah di dalam tubuh kemuliaan, ya, tubuh kebangkitan, ya, jadi beda dimensinya dengan yang masih hidup pada saat itu, ya. Dia bisa, bukan roh saja saudara, kalau roh itu kan tidak bisa dipegang, ya. Tuhan Yesus ini bisa dipegang, ya, setelah dia bangkit itu masih dipegang, dia masih bisa makan, pernah dia makan bersama-sama dengan muridnya, bakar ikan dan lain sebagainya, ya, ya seperti ini, ya, cuman lain, ya, tubuhnya sudah adalah tubuh kemuliaan. Seperti itu, dan 40 hari kalau saya lihat-lihat cukup lama juga ya, rasanya Tuhan Yesus itu tidak mau berpisah secepatnya dengan para rasulnya, para muridnya ya. Dia ingin selalu berkumpul ya dengan orang-orang percaya, tapi ya semuanya itu diatur oleh Allah Bapa di surga, di mana pada 40 hari setelah itu dia harus naik ke surga ya, kembali ke surga. Dia tidak ada lagi secara fisikal ya di bumi ini ya, tapi kita tahu bahwa dia bisa hadir juga setiap kali ada himpunan, dan saya percaya seperti hari ini kita berhimpun di sini, Tuhan Yesus berjanji bahwa 2-3 orang saja berkumpul di dalam namanya, dia hadir. Dan ini lebih dari 2-3 orang. Saudara, kita berkumpul bersama-sama, kita berfokus kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, dan saya percaya dia hadir di sini. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, itu. Lalu Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, ya, dia sempat berpesan. Ya, ini saya sedikit memberikan kronologis ya daripada hari Pentakosta ini, ya. Supaya saudara paham dalam hal ini. Jadi beberapa hari sebelum dia terangkat ke surga, dia memberikan pesan ya kepada para muridnya yang waktu itu berkumpul bersama-sama dengan dia. Ya, itu kita bisa baca ya dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga, dikatakan
kepada mereka, iya, maksudnya Tuhan Yesus Kristus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi ini tadi yang saya katakan, dia tuh sempat, ya ngapain sih kalau dia menunjukkan atau menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, bukan hanya say hello saja saudara, tapi dia sempat masih mengajar tentang hal kerajaan Allah. Kemudian ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikianlah katanya, telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi dia sudah memberitahukan ya hal ini tentang baptisan Roh Kudus itu, tentang pencurahan Roh Kudus itu dia sudah beritahukan. Jadi pesannya kamu jangan kemana-mana dulu. Walaupun di satu sisi dia memberikan suatu perintah yang kita kenal sebagai amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus, yaitu apa? Untuk pergi memberitakan Injil kepada semua orang dan menjadikan semua suku bangsa itu muridnya, murid Tuhan, ya membaptis mereka dan juga mengajar mereka melakukan semua apa yang Tuhan Yesus telah perintahkan kepada mereka untuk diteruskan kepada orang-orang percaya yang lain. Nah, tetapi dia juga berpesan, kalau kita lihat dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi dia memang memberikan perintah untuk mereka harus pergi, ya, memberitakan Injil kepada semua orang, menjadikan semua bangsa itu atau semua suku itu, suku bangsa itu murid Tuhan. Tetapi dia mau lengkapi dia dulu. Dia mau lengkapi orang-orang percaya termasuk para rasul dengan kuasa, ya, dengan kuasa Roh Kudus. Nah ini sudah dijanjikan, makanya tadi dia berpesan, kamu jangan kemana-mana dulu, pokoknya tunggu. Dan kalau kita lihat Tuhan tidak menentukan loh waktu itu berapa hari mereka harus tunggu, pokoknya kamu tunggu aja sampai janji Bapa itu digenapi. Nah kalau saya renungkan di sini, indahnya saudara, murid-muridnya itu taat saudara, disuruh tunggu, jangan pergi kemana-mana, nurut saudara. Ini kunci saudara, ya kalau kita mau betul-betul mengalami Tuhan, mengalami semua janji-janji Tuhan, kita harus taat total kepada Tuhan. Kalau disuruh tunggu ya tunggu, ya suruh doa ya doa, ya seperti apa yang Tuhan tuntunkan kepada kita. Nah seperti itu dan mereka melakukan atau tidak, ya nampak ya kalau saudara baca terus nampak ketaatan mereka. Ya setelah Tuhan berkata demikian, lalu mereka ke Bukit Zaitun ya bersama-sama dan ada peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga. Ya. Nah, setelah itu apa yang murid-muridnya buat setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kembali ke surga. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-12 dari Kisah Rasul pasal 1 dikatakan maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Jadi Tuhan Yesus itu naiknya ya ke surga itu di Bukit Zaitun. Buat saudara-saudara yang pernah ikut tur ya ke Israel termasuk Yerusalem, saudara tahulah itu Bukit Zaitun itu di mana ya. Saya pernah tinggal di area itu ya selama 1 bulan lamanya saudara, itu pada tahun 2000. Ya. Bukan tahun 2000, tahun 1980. Ya, saya oleh perkenanan Tuhan, oleh Tuhan berikan kesempatan kepada saya untuk tinggal di Yerusalem selama 4 bulan lamanya. Ya, saudara saya jalan-jalan sendiri aja saudara ya. Di situ puji Tuhan dan selama 1 bulan pertama saya tinggal di Yerusalem, tepatnya di dekatnya Bukit Zaitun di mana Tuhan Yesus naik. Di situ saya tinggal di rumah seorang Yahudi yang sudah bertobat, yang sudah menerima Mesias sebagai juru selamat dan Tuhannya. Dia punya
tempat percetakan, saudara. Percetakan, dia mencetak Alkitab dalam banyak bahasa, termasuk dalam bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Ya, nah, di situ, jadi saya tinggal 1 bulan namanya di sana, di rumahnya beliau ini, saudara. Ya, dan banyak hal yang itu nanti 3 bulan terakhirnya saya pindah ke tempat masih di kota Yerusalem, tapi Yerusalem yang perumahan-perumahan baru, ya, yang dikhususkan untuk orang-orang Yahudi. Saya tinggal di sana. Saya bisa tinggal di sana karena saya ketemu dengan seorang misionaris wanita. Ya, dia orang di situ, sebenarnya dia keturunan Honduras, tapi dia juga sudah lama tinggal sebenarnya di Yerusalem itu. Dan dia yang mengajak saya untuk tinggal bersama-sama, menemani dia, melayani bersama-sama. Melayani apa, saudara? Termasuk menyelundupkan Alkitab, saudara. Ya, yang kita dapat diselundupkan kemana, fokusnya kita selundupkan kepada orang-orang Yahudi, kan kita tidak boleh loh, saudara, kita bagi-bagi Alkitab, ya. Tapi kita titipkan di tempat waktu itu di dekat-dekat hampir sudah perbatasan Yordania. Di situ kita titipkan itu di rumah seorang imam, ya, imam Koptik, gereja Koptik di sana. Dia punya ruang di bawah tanah dan kita taruh itu Alkitab berbahasa Ibrani yang kemudian nanti dititipkan, salah satunya adalah di tempatnya orang yang bikin gigi palsu itu. Ya, dari situ rupanya orang-orang, khususnya sasaran kita waktu itu adalah itu prajurit-prajurit Yahudi itu loh, masih muda-muda, ya, anak-anak kan situ ada ikatan dinas. Mereka yang masih muda, lulus dari SMA, mereka harus ikut ikatan dinas, ya ikut berperang lah, berjaga-jaga maksudnya. Nah, di situ rupanya mereka generasi muda daripada orang-orang Yahudi itu sebenarnya yang sebagian daripada mereka itu berdatangan dari berbagai negara yang terpanggil pulang kembali ke Israel. Dan mereka di negara-negara di mana mereka terserak, itu mereka mungkin sudah mengenal sedikit banyak tentang kekristenan. Karena itu mereka rindu untuk membaca Alkitab sebenarnya. Nah, mereka cari ini, ya, Alkitab yang kita distribusikan di bawah tanah, ya, secara ini. Nah, di situ banyak juga sebenarnya kalau saudara mengatakan orang Yahudi belum mengenal Kristus, sebenarnya pada waktu itu aja saudara 60% penduduk Israel itu sebenarnya sudah mengenal Mesias dan menerima Mesias sebagai juru selamat dan Tuhannya. Tapi mereka tidak bergabung dengan gereja Kristen yang ada, mereka punya komunitas sendiri dan beribadah sendiri. Nah, seperti itu, ya, kembali kepada tadi, setelah murid-murid ini Tuhan Yesus terangkat, ya, di Bukit Zaitun, lalu mereka kembali dan mereka taati betul apa yang tadi Tuhan Yesus pesan. Dikatakan dalam mereka pulang, ya, ke kota Yerusalem, mereka dikatakan dalam ayat 13, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Jadi mereka rupanya numpang di situ. Waktu kalau kita ikut tur itu nanti ditunjukkan juga, ya, ruang loteng di mana para rasul dan orang-orang percaya lainnya yang sekitar 120 orang itu berdoa selama 10 hari sampai terjadi pencurahan Roh Kudus. Itu ada, ya, di situ tempatnya. Dan ayat 14 kita mendapatkan data, dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus, maksudnya saudara-saudara tirinya, ya. Jadi anak-anak dari pernikahan Yusuf dan Maria. Jadi itu saudara, kalau kita bilang itu saudara, bukan saudara kandung, tapi saudara tirinya Tuhan Yesus, ya, karena kan ayahnya. Ya, karena sebenarnya Tuhan Yesus itu tidak berbapak, tidak beribu, ya. Kandungan daripada Maria itu kan cuma dipinjam saja oleh Allah untuk melahirkan bayi Yesus ini, ya. Dan juga selama 30 tahun sebelum dia terjun di dalam pelayanan, dia di dalam perwalian daripada orang tua, boleh dikatakan orang tua angkat lah, ya, Yusuf dan Maria ini.
Dan dikatakan selanjutnya, nah ini jumlahnya waktu itu berapa? Kita bisa baca di dalam ayat 15, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Ini data-data yang kita bisa dapat ya secara pasti dari Alkitab. Nah itu yang terjadi, lalu mereka doa, bukan hanya nunggu saja saudara, tapi menunggu janji Bapa itu dengan doa dan puji Tuhan tepat pada hari ke-10. Ya kalau di dalam kita memperingati itu hari ini saudara, ya hitungannya ya dihitung. Nah terjadilah ya, karena itu sampai disebut Pentakosta, karena dihitungnya 50, hari yang ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit, atau hari ke-10 setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Ya. Nah ini yang terjadi, itu pun juga direkam oleh Alkitab, ya tertulis di dalam Alkitab. Jadi bukti-bukti sejarah yang resmi, saudara. Ya kita tidak bisa ini hanya fiktif, tidak, saudara. Ya ini tercatat dalam sejarah, bahkan tercatat di dalam Alkitab. Dan kita bisa baca setiap saat, semua orang bisa membacanya. Dan apa yang terjadi? Nah, sebenarnya kalau dihitung-hitung, sudah hari ini terjadinya, ya. Tapi kita kan sudah doa 10 hari, ya, sama ini. Mungkin tidak genap 10 hari, ya. Tiap hari ada di revival, ya, kumpul. Tapi sebenarnya dari sejak, ya, kalau kita mengerti dari sejak pencurahan Roh Kudus yang pertama kali itu sebenarnya anytime, ya setiap saat kita itu bisa, saudara. Setiap orang percaya yang belum mengalami baptisan Roh Kudus bisa, saudara, minta dan mengalaminya. Ya bukan hanya dalam doa 10 hari saja, ya, atau pada hari ini misalnya, ya. Dari sejak Roh Kudus dicurahkan untuk pertama kalinya, dan dari sejak itu sebenarnya sampai dengan saat ini, sampai dengan Tuhan Yesus datang kembali, semua orang yang mendambakan, ya, yang merindukan dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka bisa alami, saudara, dan semuanya itu bisa kita alami dengan iman. Nah ini hanya ditulis dalam Alkitab, ini pengalaman daripada yang pertama kali itu. Dan apa yang terjadi dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Itu tadi ya, di sebuah ruang loteng dekat dengan ya masih di kota Yerusalem. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ya ini pada hari yang ke-10 ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh bumi, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4 ini kejadiannya, maka penuhlah mereka. Jadi mereka di situ disebut, yaitu tadi kira-kira 120 orang itu. Ya ada 12 rasul, ya saya katakan 12 karena walaupun si Yudas ini sudah gantung diri, tapi sudah diganti dengan yang namanya Matias. Jadi komplit 12 lagi, saudara. Jadi itu Matias juga ikut berdoa di situ, saudara. Dan tadi sudah dikatakan selain 12 rasul itu masih ada orang-orang percaya lainnya, termasuk keluarga dari Tuhan Yesus, ya Ibu Maria, kemudian ada juga saudara-saudara laki-lakinya, ya. Ada 4 ya, tidak salah, mereka ikut bersama-sama berdoa menantikan janji Bapa itu. Dan semuanya dapat, saudara, dikatakan. Maka penuh yang ngumpul, yang berdoa, yang mendambakan Roh Kudus, semua dapat. Tidak ada yang tidak, saudara. Dikatakan maka penuhlah mereka. Jadi ini satu data yang meyakinkan semua orang yang merindukan, semua orang yang percaya akan janji daripada Tuhan ini, pasti mereka akan bisa mengalaminya. Ya, soal apa mereka mendapatkan baptisan Roh Kudus ini. Dikatakan lalu mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh, ya oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi 120, ya sekitar 120 orang itu semuanya dapat, semuanya mengalami. Nah, kemudian terjadi keributan, saudara, di sana. Karena pas itu juga di hari itu ada hari rayanya orang Yahudi juga. Ya, di mana ada banyak orang yang
pas ngumpul di sana untuk beribadah di bait Allah itu. Nah, mereka melihat peristiwa itu, mereka bilang, wah ini orang-orang mabuk. Dia bilang ini nggak benar. Pas kemudian tapi kita melihat Rasul Petrus dalam saat itu masih jam 9 pagi, saudara. Peristiwanya itu pagi terjadinya. Ya kalau kita lihat Petrus kemudian bangkit berdiri dan mengadakan suatu pembelaan. Karena mereka kan bilang-bilang orang-orang yang bukan orang percaya, ya, bukan pengikut Kristus, ya. Mereka berkata, kamu orang ini mabuk, ya, dan lain sebagainya. Lalu kita lihat nanti saudara bisa membaca secara komplit, ya, dari khotbah Petrus, ya, khotbah pembelaan sebenarnya dalam hal ini. Dia katakan, maka bangkitlah Petrus di ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Jadi kalau saudara mau tahu persisnya, ya, kejadian itu, kejadian yang disebut dengan hari Pentakosta waktu itu, ya, saudara, itu jam berapa pagi, saudara? Jam 9. Nah sekarang kayaknya ya sekarang ya kayak kita ini, ya, ngumpul benar-benar, mereka sembahyang. Mereka pasti juga di antara mereka juga tidak menduga-duga bahwa pada hari itu janji Bapa itu digenapi. Mereka cuma tahu, mereka cuma nurut saja, suruh berdoa, ya, merindukan janji Bapa itu saja. Pas hari itu, saudara, Tuhan curahkan pagi-pagi lagi, bukan malam, pagi, saudara, jam 9. Jadi dari mungkin tidak tahu dari jam berapa mereka itu sudah berdoa. Kalau peristiwa pencurahan Roh Kudus itu terjadinya pada pagi hari jam 9, saudara. Berarti entahlah mereka sudah berdoa mungkin dari jam 6 atau jam 5 subuh atau enggak tahu, ya, tidak dijelaskan di situ. Yang jelas peristiwanya itu terjadi jam 9, sekitar jam 9. Dan itu ribut, lalu kemudian Petrus di situ menjelaskan sebenarnya kenapa sih terjadi peristiwa itu. Lalu dia mengutip nubuatan yang ada di kitab Yoel. Sebenarnya itu penggenapan dari apa yang Nabi Tuhan, yaitu Nabi Yoel, pernah perkatakan. Ya, seperti itu. Dia berkata di dalam ayat 16, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Nah ini selanjutnya adalah Allah, ya, yang berfirman. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat dan aku akan mengadakan Tuhan berkata, ya, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari-hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, saya percaya di sini Petrus itu, ya, kenapa dia mengutip dari kitab Yoel, saudara? Ya, sebenarnya apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel itu sebenarnya tentang pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran. Sebenarnya momennya itu adalah di hari-hari terakhir, saudara. Kapan itu? Sekarang ini, saudara. Tapi seperti itu ayat yang muncul, ya, tentunya di dalam benak daripada Rasul Petrus, dan dia ingat, ya, akan hal itu. Kamu nggak usah heran sebenarnya, ya, apa yang kita lihat, yang kita alami, ya, di hari Pentakosta waktu itu sebenarnya juga awal daripada penggenapan janji Tuhan ini. Dan itu terus sebenarnya, saudara, itu akan terus berlangsung sampai pada kesudahannya, saudara.
Dan kita ini kan sudah di penghujung daripada akhir zaman sebenarnya. Kita ini sedang hidup di hari-hari terakhir. Ayat-ayat ini yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel itu juga untuk kita sekarang. Bukan hanya untuk orang-orang percaya yang 2000 tahun yang lampau yang lagi kumpul menantikan janji Bapa itu, saudara. Saat ini, saudara, karena dikatakan ada kata hari-hari ini. Ya, dikatakan tadi ya ayat 16, saya baca kembali ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Apakah peristiwa itu akan terulang? Terulang, saudara. Apa yang kita baca tadi di hari Pentakosta. Dan kalau saudara membaca memang sih tidak tercatat di dalam Alkitab, tapi kalau saudara belajar sejarah gereja di situ disebutkan, termasuk pemulihan demi pemulihan. Dan ini memang kalau kita lihat ya sebenarnya kenapa ya sebenarnya ya kalau kita lihat dari abad pertama yaitu setelah Tuhan Yesus naik ke surga sampai kira-kira tahun 100 Masehi, itu memang gereja itu jemaat ya sekaligus ya hari ini sebenarnya kita bukan hanya merayakan hari Pentakosta, tetapi juga merayakan lahirnya gereja yang pertama. Karena nanti pada hari Pentakosta, pada hari pencurahan Roh Kudus itu, hari itu juga. Ya kalau sekarang kita kan hanya memperingati, sebenarnya kita juga boleh sebut ini adalah hari peringatan lahirnya gereja yang pertama yang ada di Yerusalem. Jadi yang tadi saya katakan hari ini sebenarnya hari yang spesial. Ya itu tadi kita memperingati hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus yang pertama kali, dan juga sekaligus hari lahirnya gereja sedunia yang pertama yang diawali di Yerusalem. Nah, ini ya, jadi banyaklah sebenarnya hari ini kalau kita mengerti Alkitab ya, ini hari peringatan dari semua itu, dan bukan hanya sekedar kita memperingati, tapi mari ya. Karena kita lihat itu kalau Tuhan janjikan di sini melalui nubuatan daripada Yoel itu bukan hanya peristiwa di tahun sekitar tahun 33 Masehi itu, saudara. Dan khususnya buat kita yang sedang hidup di hari-hari terakhir itu juga buat kita, saudara. Dan Tuhan sebenarnya nanti saudara bisa melihat, saudara, bagaimana ya gereja yang pertama lahir di Yerusalem itu ada begitu banyak ciri. Nah sebenarnya Tuhan mau supaya gereja-gereja selanjutnya, yang lahir selanjutnya, ya kita tahu kan Tuhan Yesus kan bilang bahwa aku akan mencurahkan Roh Kudus, ya Roh Kudus akan turun, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan engkau akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem. Itu tadi sudah, ya. Lalu juga sampai bukan hanya terus di Yerusalem, tapi Tuhan sudah katakan juga bahwa dia juga akan dari Yerusalem akan ke Yudea, akan ke Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Dan itu semua sama, saudara. Kalau gereja yang pertama kali dilahirkan yaitu gereja di Yerusalem membutuhkan Roh Kudus, maka khususnya ya saya enggak cerita yang sudah lalu-lalu, sekarang ini saudara, maka Tuhan masih terus melahirkan gereja demi gereja sampai di seluruh dunia ini. Kita juga butuh Roh Kudus, dan tadi di nubuatan Yoel ini sudah dijanjikan, sudah disebut di hari-hari terakhir. Ya sekarang ini Tuhan mau mencurahkan Roh Kudusnya besar-besaran, saudara. Karena kalau kita lihat ya secara kenyataan, ya kalau kita pelajari misi itu baru sepertiga, katanya baru sepertiga daripada populasi dunia atau orang di dunia ini yang baru mendengarkan Injil, saudara. 2/3 itu belum. Makanya sekarang lagi digencar-gencarkan untuk kita ini menjangkau yang namanya STA, suku-suku terabaikan. Yang ada bukan di ujung gunung atau di puncak gunung atau di tempat-tempat yang sulit. Kadang-kadang ada di kota kita, saudara. Suku-suku seperti kita di kota Palu. Bukan kebetulan kita ini ditempatkan di sini. Cobalah saudara lihat, saudara simak, masih banyak
mungkin tetangga sebelah saudara, siapa tahu, atau di depan rumah saudara. Mereka adalah orang dari suku-suku tertentu yang belum dijangkau. Dan ini saya percaya saudara, Roh Kudus akan Tuhan mau mencurahkan Roh Kudusnya double kali lipat saudara. Kalau saja kita sebagai orang-orang percaya, sebagai umat Tuhan, ya bukan hanya leadersnya saja saudara, semua. Ya, saya bisa katakan semua karena kalau saudara baca terus, ya Kisah Para Rasul itu yang bergiat itu bukan hanya para rasulnya yang 12 orang saja saudara. Memang pada awalnya mereka lah yang mula-mula membina, mengajar, memimpin dan lain sebagainya. Tapi setelah itu, saudara, orang-orang yang tadinya hanya jemaat biasa, ya, itu dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat, saudara. Nanti kita akan membaca daripadanya. Kenapa bisa dipakai? Karena mereka juga sudah mengalami Roh Kudus dalam hidup. Mereka juga sudah dapat kepenuhan kuasa Roh Kudus itu ada pada mereka. Nah, jadi semua bisa melakukannya. Ya, jadi ini yang perlu menjadi kesadaran kita, khususnya hari-hari terakhir. Lagi pula kalau saudara kita baca ya, nubuatan Yoel ini bukan hanya orang-orang dewasa aja saudara. Coba saudara perhatikan dikatakan di sini. Bahwa aku, ya dalam ayat 17, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Lalu disebut kategorialnya, mulai dari anak-anak saudara. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna ini remaja, ya orang-orang muda, ya remaja-remaja akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua, ya yang sudah lansia. Nah ini kan kebiasaan juga. Ya orang-orang percaya yang sudah tua-tua sudah selalu ngomongnya begini. Sudah kamu aja yang muda-muda, ya kita orang sok tua, sudah kamu aja lah yang melayani. Loh itu gak betul saudara, ya karena kalau kita lihat Tuhan mau pakai semua kategorial, mau dia anak-anak, jangan remehkan anak-anak, ya dari sepanjang ini saya ikuti, ya ada anak-anak yang dipakai oleh Tuhan pada momen-momen tertentu. Tapi saya percaya di hari-hari terakhir akan lebih banyak anak-anak yang biasanya kita remehkan, lu kan anak-anak, mau apa lo, sudah enggak usah ikut-ikutan. Nah, hati-hati saudara, Tuhan mau juga pakai anak-anak, ya kategori anak-anak. Karena itu buat saudara, ya sebagai orang tua binalah anak-anak itu sungguh-sungguh takut akan Tuhan, ya. Biasakan untuk mereka mempunyai suatu persekutuan yang erat dengan Tuhan. Dan upayakan saudara untuk sedini mungkin. Mereka bukan hanya menerima Tuhan Yesus, tapi juga sedini mungkin mereka bisa menerima baptisan Roh Kudus. Saya saksi hidup saudara. Itu waktu saya masih ada di Jakarta. Ada seorang penginjil dari Amerika yang bekerja sama dengan domba kecil. Ya, saudara pasti tahu yang bergerak di pelayanan anak-anak. Ya, mereka mengadakan KKR 3 hari. Nah, saya menjadi salah satu daripada kanseler KKR anak-anak itu saudara. Dan saya saksi matanya. Jadi hari pertama saya ingat sekali hamba Tuhan itu menjelaskan soal hal menerima Yesus, ya hal keselamatan. Pas hari kedua itu soal dia mendoakan anak-anak yang sakit, ya yang sakit-sakit dan itu didoakan. Pas hari ketiga itu puncaknya. Dia jelaskan dengan sangat sederhana dengan bahasa anak-anak soal baptisan Roh Kudus. Dan waktu itu siapa anak-anak ya yang mau menerima Roh Kudus? Nah, karena saya kanseler kan sifat siap di situ. Digendong ada anak umur 3 tahun saudara. Dia masih di dalam gendongan ayahnya maju ke depan. Ya kan anak itu kan tidak berani sendiri saudara untuk maju, anak 3 tahun jadi digendonglah sama papanya saudara. Maju ke depan situ, didoakan saudara, dipasangkan mic begini. Wih, keluar saudara bahasa roh anak itu saudara, anak 3 tahun saudara. Saya saksi matanya karena persis saya di sebelah anak itu dengan yang digendong oleh bapaknya itu saudara. Keluar saudara bagaimana sekarang anak kecil itu saudara. Jadi jangan entengkan, jangan remehkan anak kecil atau apa. Ya, bisa mengalami baptisan Roh Kudus, bisa saudara, bisa. Karena ini kan sudah ada nubuatannya, sudah ada janji Tuhan.
Apalagi hari-hari terakhir ini saudara, Tuhan mau pakai semua orang tanpa batas. Antara lain tanpa batas usia. Jadi sekali lagi buat yang sudah lansia-lansia jangan pensiun dulu saudara. Lalu bilang, sudah Jo, saya undur Jo, sudah lansia, udah sakit-sakitan. Dan lain alasan macam-macam saudara. Biar Jo situ yang muda-muda. Biar mereka yang melayani, jangan bilang itu. Tuhan masih mau pakai semua orang. Tua maupun muda, anak-anak kecil sekalipun. Ya, sepanjang mereka masih hidup dan mereka menyerahkan hidupnya bagi Tuhan, Tuhan mau pakai. Dan Tuhan juga tidak beda-bedakan. Kalau yang dewasa seperti ini, ya, yang percaya mereka semua dipenuhi, dikatakan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai semua orang untuk menjadi saksinya, bukan hanya orang dewasa, saudara. Kan tadi Tuhan Yesus kan bilang begini dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini tujuan utamanya sebenarnya. Tujuan utama kenapa Roh Kudus mau dicurahkan. Kenapa Tuhan mau supaya semua orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebenarnya tujuan utamanya ini bukan hanya untuk spektakuler, hal yang ini bisa bahasa roh dan lain sebagainya. Memang itu salah satu diantaranya, dan bahasa roh itu sendiri ada begitu banyak kegunaannya, saudara. Tapi sebenarnya alasan utamanya supaya semua orang percaya, termasuk kategori anak-anak, Tuhan mau pakai. Ini sebenarnya, inilah alasannya. Kenapa dikatakan semua orang, semua manusia, ya kategori apapun, Tuhan mau memberikan Roh Kudus. Karena Tuhan mau pakai semuanya. Jadi sekali lagi, ya ini yang perlu saudara mengerti, bahwa yang dipakai Tuhan bukan hanya ya kelompok tertentu, kategorial tertentu. Oh itu cuma untuk hamba-hamba Tuhan. Ya untuk pelayan Tuhan, aku kan cuma orang biasa, aku kan cuma biasa. Oh no saudara, yang penting engkau orang percaya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, engkau mau dipakai oleh Tuhan juga. Dan kalau saudara mau buktinya, saudara, ya ini ya kita lihat ini di dalam Kisah Para Rasul, saudara. Sebenarnya kita harus kembali kepada pola gereja mula-mula yang pertama kali dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara. Ya kalau saya lihat keadaan gereja pada saat ini sudah jauh daripada apa yang Tuhan mau sebenarnya. Ya, nah, antara lain ya gereja yang pertama ini yang ada di Yerusalem itu ya pernah juga mengalami yang namanya zona nyaman, saudara. Ya buktinya apa? Wah mereka senang ribuan loh, saudara. Waktu Rasul Petrus itu berkhotbah, ini khotbah perdana juga ya. Jadi ini juga menjadi saya tadi renungkan, wah ini hari peringatan banyak macam ya. Peringatan antara lain untuk pertama kalinya ya Petrus berkhotbah Injil secara massal. Saudara mau tahu setelah dia ngomong begitu lalu dia tantang saudara orang-orang Yahudi yang berjejer di depannya. Dan apa yang terjadi, sekitar 3.000 orang langsung memberikan respon. Itu nyata bukan kepandaian daripada Petrus, saudara. Petrus itu kalau secara pendidikan nggak ada apa-apanya. Kalau Rasul Paulus sudahlah, dia pernah sekolah kayak sekolah teologi lah sekarang. Tapi Petrus ini kan cuma penjala ikan aja. Tapi juga jangan remehkan penjala ikan karena dia orang Yahudi. Kalau kita lihat dalam sejarah semua orang Yahudi biar dia orang biasa atau apa semuanya membaca Alkitab. Itu kuncinya, maksudnya membaca kitab Taurat. Mereka tahu semua itu. Makanya kalau kita lihat kok tahu ya, kok Rasul Paulus kok bisa tahu itu nubuatan Yoel? Ya dia memang sudah belajar. Setiap anak Yahudi, ya orang Yahudi itu dari kecil mereka sudah diajar untuk membaca kitab suci Taurat. Waktu itu kan belum ada Injil, belum ada, saudara. Ya, jadi bacaan mereka itu khusus untuk orang Yahudi adalah kitab suci Taurat ini, kitab para nabi itu juga. Ya, siapa? Biasanya orang tuanya sendiri yang mengajar, kecuali ya mereka adalah keluarga yang berada, mereka panggil guru spesial
Guru spesial apa? Bukan ngajar matematika atau fisika atau apa, no. Ngajar untuk membaca kitab suci Taurat. Untuk juga diberikan pengertian-pengertian. Dari kecil mereka tuh sudah tahu firman Tuhan, saudara. Nah ini perlu, saudara, ya. Kalau saudara kita lihat, anak-anak bisa dipakai oleh Tuhan. Kita, peran orang tua juga harus ada, saudara. Jangan kita cuma ngajar mereka dikasih les ini, itu, ya. Les pelajaran lagi, udah capek belajar di sekolah, suruh les lagi. Tapi ayo, mana ada orang tua yang memanggil ya guru Alkitab untuk mengajar anak-anaknya membaca dan mengerti isi Alkitab. Itu harus dari sejak dini, saudara. Sebenarnya seperti orang-orang Yahudi itu. Nah, oke, kita kembali ya, kita lihat jemaat mula-mula ini, saudara. Ya, kita lihat dari hari ke hari, saudara. Memang Roh Kudus ini membawa perubahan, ya. Kalau saudara mau mengalami perubahan di dalam hidup saudara terlebih dahulu, yang kemudian saudara bisa menulari orang-orang sekelilingmu, engkau perlu Roh Kudus, ya. Jadi ini ya kenapa sampai Tuhan itu mengadakan baptisan Roh Kudus itu, mencurahkan Roh Kudus ke atas mereka semua. Karena Tuhan punya keinginan bahwa semua orang percaya akan menjadi saksinya. Ya, bukan hanya di tempat, tapi sampai kalau Tuhan berkenan sampai ke ujung-ujung bumi sekalipun itu bisa. Karena apa sih sebenarnya soal keselamatan itu? Sebelum Tuhan Yesus datang, Tuhan mau supaya Injil Kerajaan Allah itu diberitakan kepada semua suku bangsa, barulah tiba kesudahannya. Maksudnya sebelum Tuhan Yesus datang, saudara. Tapi memang sesungguhnya dengan kenyataan pada sekarang kita melihat juga kondisi ya dari data-data misi memang sebenarnya saudara memprihatinkan, saudara. Kalau tidak semua orang percaya memberitakan Injil tidak akan selesai. Semua. Makanya itu sekali lagi saudara, kalau memang saudara aku pengen dibaptis Roh Kudus. Jangan hanya, saudara harus punya visi. Untuk apa saudara dipenuhi Roh Kudus? Supaya Tuhan boleh mengikut sertakan saudara untuk memberitakan Injil. Siapapun. Anak kecil bisa kan, saya sudah pernah bersaksi itu anak yang kelas 5 SD. Itu waktu zaman-zamannya kerusuhan Poso itu loh. Ya ada yang ngungsi ke kota Palu. Dia anaknya guru, saudara. Di Poso kan lagi terjadi kerusuhan, jadi diungsikan lah di situ. Ya, mereka tinggal waktu itu di Tanjung Satu situ, tapi di lorong sono. Ya, waktu itu ada Ibu Lucia Dungus. Ya, Ibu Lucia Dungus ini dia panggil anak-anak itu termasuk anak pengungsi itu. Ada saudaranya, bukan hanya dia sendiri. Anak itu panggillah, dikumpul di rumahnya Ibu Lucia Dungus itu. Pas Ibu Lucia Dungus juga minta traktat kepada saya. Waktu itu belum ada traktat masuk dalam kerajaan Allah. Saya cuma punya traktatnya dari apa itu ya, pelayanan mahasiswa yang cuma 4 lembar itu. 4 hukum Allah itu yang saya punya. Saya kasihlah dia 10 lembar ya untuk itu. Pas apa yang dilakukan oleh Ibu Lucia Dungus, dia bimbing pertama-tama anak-anak yang dia kumpulkan, entah sekitar belasan anak, ya tetangga-tetangga termasuk anak-anak pengungsi itu, dijelaskan soal terima Tuhan Yesus. Setelah dia terima Tuhan Yesus, dia lanjutkan saudara dengan baptisan Roh Kudus. Anak-anak kecil, saudara SD, yang paling gede anak SMP lah. Dapat antara lain satu anak, saya lupa nama anak itu ya, perempuan kelas 5 SD. Ada saudara, dia di SD Inpres di situ, Woodward situ saudara. Jadi anak itu sempat dibawa datang ke rumah ke pastori waktu itu. Saya kasih itu ya 10 lembar saudara untuk dia semua. Aduh, luar biasa ya. Saya sendiri juga heran kok bisa ya. Ini anak kelas 5 SD, apa yang dia 10 lembar yang dia punya itu, traktat itu dia bawa ke sekolahnya pas di jam istirahat, saudara. Dia kan sudah dipenuhi Roh Kudus, saudara. Anak itu jam istirahat dia bilang, teman-teman, ya, dia kan kelas 5. Jangan keluar dulu, aku punya cerita, dia bilang ini. Anak 5 SD. Dia bilang aku punya cerita, bagus lah. Ayo siapa yang mau dengar? Semua pada yang dengar. Waktu itu muridnya ada berapa ya? Sekitar hampir 40 anak bercampur semua.
Ayo aku punya bacaan kan cuma 10 jadi dibagi-bagi 3 orang, 1 traktat gitu ya. Jadi ayo kita mulai dari lembar pertama tentang semua manusia adalah berdosa. Dia cerita sedikit soal kejatuhan Adam dan Hawa dan lain sebagainya. Bisa saudara. Ada enggak diajar loh saudara. Ya itu Roh Kudus yang ngajar. Itu masuk saudara. Ayo sekarang teman-teman tulis ya. Diambil kertas masing-masing tulislah dosa-dosa kalian apa. Nakal lah, mencuri lah, membantah orang tua. Ditulis gitu. Pas tahap ketiga pengakuan dosa. Masuk di situ, mulai nangis, saudara. Sampai Tuhan ampuni, aku sudah mencuri uangnya mama, apa segala macam gitu. Mulai menangis. Nah anak-anak kelas 6 itu, ya kan jam istirahat ngintip. Saudara, ini kenapa ya terjadi kehebohan gitu. Ngintip dari jendela, sebenarnya apa yang terjadi. Mereka pengen tahu. Pas itu intinya sampai di lembaran terakhir doa terima Yesus. Semuanya saudara. Oleh anak kelas 5 yang sudah dipenuhi Roh Kudus memenangkan seluruh kelasnya. Sudah gantian, sudah istirahat sekarang. Nah ini anak-anak kelas 6, kakak-kakak kelas 6. Ada apa? Aku mau tahu juga dong. Katanya, wah sudah gantian. Kelas 5 keluar, dari kelas 6. Jadi dia sekali lagi menjelaskan seperti itu. Terjadi lawatan Tuhan terhadap yang kelas 6. Kelas 5 dan kelas 6 menerima bukan hanya menerima Tuhan Yesus ya. Jadi ini mari ya kita mendambakan Roh Kudus dalam hal ini. Dan untuk ya karena sebentar juga ada ini perjamuan ya. Jadi semua janji Tuhan ya itu coba saudara alami ya, khususnya untuk perjamuan di hari ini. Ya, kita tidak lakukan seperti biasanya, tapi mari alami sesuatu. Tadi malam saya coba baca renungkan ya di dalam 1 Korintus. Ya, 1 Korintus ini ayat pasal 11. Sebenarnya perjamuan kudus ini juga merupakan salah satu sarana yang Tuhan juga perintahkan untuk diadakan di kalangan orang-orang percaya. Dan nanti saudara ya silakan membaca Kisah Para Rasul. Begitu terjadi penuaian besar, dikatakan mereka kumpul setiap hari. Ada beberapa kegiatan, ada doa, ada pengajaran, dan salah satunya juga mereka mengadakan perjamuan kudus. Wah itu hari-hari loh saudara. Nah seperti itu. Dan ternyata kalau saudara pelajari, saya mau jelaskan secara singkat saja supaya nanti ketika kita masuk di dalam perjamuan kudus, saudara boleh mengalami sesuatu. Jadi jangan lakukan ini seperti kebiasaan saja, setiap minggu pertama ada ini itu. Saudara tidak ngalamin apa-apa, tidak rasa apa-apa saudara. Nah ini yang saudara harus persiapkan ya, sebenarnya ini harus dikasih tahu sebenarnya minggu yang lalu ya, sebenarnya kalau mau perjamuan itu disiapkan sebenarnya. Nah, kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, dikatakan di sini, jadi Rasul Paulus ya, Rasul Paulus itu memberikan komentar kepada jemaat yang ada di Korintus, orang-orang yang sudah percaya, ini orang sudah lahir baru. Di ayat 17, dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Nah ini kata kuncinya saudara. Pertemuan-pertemuanmu ini, pertemuan jemaat saudara, tidak mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan keburukan. Alasannya apa saudara? Nah saudara bisa baca terus. Rupanya mereka ini kan mungkin dari tempat yang jauh, jalan kaki, ngumpul di sebuah tempat. Ya, mereka ibadah di situ. Lalu mungkin karena sikon itu mereka bawa makanan gitu loh ceritanya. Ayat 18, sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Ayat 20, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Tujuan utamanya itu saudara. Ya, tapi apa? Yang itu. Ayat 21, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk.
Bayangin ini sebelum ibadah sudah mabuk duluan saudara. Makan itu dan kan menimbulkan apa ya? Ya kan ada yang orang yang punya bawa makanan, dia lihat yang lain cuma gigit jari aja, aku lapar tapi tidak dibagi ya segala macam. Ya pastilah ngedumel, pastilah jengkel. Itu sehingga merusak saudara ketika diadakan perjamuan, sudah suasananya nggak bagus saudara gitu. Ya perjamuan kudus ini kan kenapa ya orang itu nggak berbagi sama aku ini lapar gitu ya. Suruh makan sendiri, selfish gitu ya. Mau mementingkan diri sendiri. Saudara, ini salah satu ini yang terjadi di Korintus. Tapi bagi kita semua pada saat ini ya saya nggak tahu lah saudara siap atau tidak untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Supaya betul-betul ketika saudara mengikutinya mendatangkan kebaikan bukan keburukan. Ya mari ya kita berbenah hari nanti dalam menit saja ya kita akan berdoa mempersiapkan diri ya habis ini kita akan perjamuan. Ya entahlah saudara tadi di rumah sudah mempersiapkan diri atau enggak. Ya, mengadakan refleksi, mengadakan evaluasi lah ya di hadapan Tuhan. Sebenarnya kalau saudara bijak ada perjamuan saudara sudah mempersiapkan diri, khususnya persiapan rohani. Supaya saudara mengalami kebaikan dari perjamuan kudus yang sebentar saudara akan ambil bagian. Ya. Tuhan itu tidak akan menyuruh kita mengadakan sesuatu atau menyuruh kita untuk mengikuti sesuatu ya kalau tidak ada apa-apanya. Tuhan mau memberkati kita. Sebenarnya dengan banyak berkat. Melalui perjamuan kudus ada banyak berkat. Tapi kalau kita lihat sejujurnya kita tidak mengalami berkat itu kenapa? Karena tidak siap. Kita mungkin masih berfokus pada perkara-perkara duniawi. Mungkin kesini bertengkar dulu atau gimana saya nggak tahu. Ya, sudah terjadilah pencemaran. Tapi mari ya harus siap karena kalau tidak siap tadi seperti dikatakan oleh Rasul Paulus sebenarnya pertemuan-pertemuan seperti ini mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Nah, keburukannya apa? Ini mungkin jarang dibacakan juga saudara ya di dalam ibadah yang ada perjamuannya. Bagaimana kalau jemaat itu enggak siap saudara? Di dalam ayat 26 dikatakan sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ayat 27 ya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bukan hanya itu loh. Terus ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jadi menguji diri ya. Entahlah. Ya saya tidak usah tanya saudara. Apakah saudara tadi malam sudah menguji diri? Sudah mempersiapkan diri untuk hari ini mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kalau belum nanti saya berikan waktu berapa menit untuk saudara menyelesaikannya di hadapan Tuhan. Ya, nanti kalau ada kaitannya dengan orang lain, ya setelah ini saudara temui orang itu untuk menyelesaikannya. Tapi pertama-tama ini jangan dibiarkan saudara. Kemudian ayat 29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Ya, tubuh Tuhan bukan hanya ini rotinya, tapi juga tubuh Tuhan itu ya tubuh Kristus. Ya sesama kita, ya sebagai orang percaya sesama kita, apakah masih ada perpecahan atau bahkan tidak enak atau apa saja saudara, ya. Mari ya kita harus introspeksi juga dalam hal itu ayat 30. Sebab itu ya kalau orang ya mengambil bagian dalam perjamuan ini makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Sebenarnya kita mengalami kebaikan Tuhan. Kita mengalami berkat di dalam perjamuan kudus ini. Kenapa? Karena tujuan Tuhan menyuruh kita melakukan atau mengambil bagian daripada perjamuan kudus ini. Salah satu tujuannya adalah untuk memperingati kematianku, kata Tuhan. Nah, itu ada ya, saudara baca itu di dalam ayat 24. Dan juga ayat 25,
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan hal serupa juga untuk cawan ini, anggur itu sama. Dikatakan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini. Jadi itu perintah Tuhan ya, untuk mengadakan perjamuan ini. Tapi tujuannya sebenarnya Tuhan mau memberikan kebaikan buat saudara semua yang mengikutinya. Bukan keburukan. Nah, keburukan itu terjadi bagaimana kalau saudara tidak menguji diri seadanya, sembarangan, sembrono, ikut ini, ada dosa, nggak peduli, tidak diselesaikan. Saudara ambil bagian dan perjamuan, hati-hati saudara. Bukan saya menangkut ini firman Tuhan. Mestinya kita mengalami kesembuhan, mengalami jamahan Tuhan, malah mengalami kutuk, kita jadi sakit saudara. Bahkan lagi mati lagi, waduh. Gara-gara kita tidak koreksi diri, menguji diri di dalam mengikuti perjamuan. Itu meremehkan Tuhan saudara. Kan Tuhan Maha tahu. Ya. Wah, kita pernah ngalamin itu saudara di tahu tahun berapa itu masih di Maesa, ada orang masih pegang kuasa gelap, kerasukan betul saudara. Kita malah repot saudara. Lagi yang masuk, waduh. Kok bisa ya? Lah ya dia tidak membereskannya sih. Berani-berani ikut dalam perjamuan. Oke. Ya, seperti itu. Jadi saya sudah jelaskan. Ya, mari kita ini sudah mau, nah kita mau masuk sekaligus ya di dalam perjamuan. Dan tadi saya bilang, mari saya mau memberikan kesempatan kepada saudara, mungkin tadi di rumah tidak sempat ya, atau kemarin ya saudara tidak sempat menguji diri, marilah ya di saat ini beberapa menit saja ya, mari kita kalau kita nggak usah koreksi orang, koreksi diri kita sendiri saudara masing-masing ya, kita koreksi. Mungkin pemain musik bisa siap ya, karena kita akan lanjut juga terus nanti ke dalam perjamuan ya. Bisa nanti instrumen aja ya. Nyanyikan lagu zaman ini kita akan berdoa ya. Khususnya saya memberi kesempatan kepada saudara semuanya yang belum sempat untuk menguji diri, marilah ya. Mari kita tundukkan kepala, apa saja, luaskan Roh Kudus. Karena dikatakan Roh Kudus itulah ya, Tuhan itu, Roh Tuhan itu menyelidiki segala sesuatu. Mungkin kadang-kala kita tidak sadar, saudara, kitanya sendiri tidak menyadari kalau kita sudah buat salah. Tapi marilah kita dalam ketenangan saat ini ya, masing-masing lah ya. Kita tidak usah pikirkan orang lain, pikirlah dirimu sendiri masing-masing. Supaya kita masing-masing boleh layak nanti mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Supaya perjamuan kudus ini mendatangkan kebaikan, bukan keburukan untuk saudara. Apa yang perlu saudara selesaikan, apa yang perlu saudara akui kepada Tuhan. Kami berdoa ya Roh Kudus, tolong Engkau penolong kami, koreksi kami, tunjukkan Tuhan. Saat ini hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak selaras dengan firman Tuhan yang pada hari-hari yang lalu yang kami telah lakukan dan kami belum sempat untuk membereskannya. Tapi pada kesempatan ini sebelum kami mengambil bagian di dalam perjamuan ini, Tuhan Yesus tolong kepada kami semua tanpa terkecuali, Roh Kudus selidiki kami. Hal yang paling dalam sekalipun di dalam sanubari kami, dalam pikiran kami, di dalam alam perasaan kami. Dalam keinginan-keinginan kami, adakah hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Saat ini kami mau membereskannya di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya, kami pegang akan firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Di mana dikatakan apabila kami mengakui akan kesalahan-kesalahan kami, bahwa sesungguhnya Tuhan itu setia dan adil. Amin. Engkau mau mengampuni, saat ini juga mengampuni kami, menyucikan kami dari semua kesalahan-kesalahan apapun ya Tuhan.
Supaya Tuhan sebentar kalau kami mengambil bagian di dalam perjamuan, benar-benar kami mengalami kebaikan daripada Tuhan. Karena Engkau mau memberkati kami, tapi pulihkan kami saat ini terlebih dahulu Tuhan Yesus. Darah-Mu saat ini menyucikan kami, mentahirkan kami dari setiap hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Supaya sebentar kami boleh layak mengambil bagian dalam perjamuan ini Tuhan. Jamah kami semua, siapkan kami ya Tuhan. Kami tidak mau berlaku sembrono di dalam mengambil bagian dalam perjamuan ini. Sehingga yang seharusnya perjamuan ini mendatangkan berkat, lebih sebaliknya mendatangkan kutuk. Kiamasyata karabashi kiriri kiamasyata karabasyata karamasi. Gorawashanda mari dalam berapa menit ini kita berdoa ya, 2-3 menit ini sungguh-sungguh selesaikan semua dengan Tuhan. Kalau gak ada kesempatan kau selesaikan juga dengan sesamamu, siapapun mereka. Korea makasih Anda dalam Matius 5 Tuhan Yesus juga pernah memperingatkan kalau ketika engkau mau mengadakan suatu mempersembahkan sesuatu lalu teringat di dalam hatimu akan seseorang, tinggalkan persembahanmu, pergi dahulu berdamai dengannya dan engkau baru kembali. Dan ini juga berlaku pada saat ini. Oramasyata karawashi karawai. Tuhan Yesus ampuni kami, Tuhan Yesus sucikan kami, tahirkan darah-Mu Tuhan. Darah-Mu yang sudah Engkau curahkan di atas kayu salib ketika Engkau wafat di atas kayu salib. Saat ini boleh menyucikan, membersihkan kami dari segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami mau betul-betul dalam kondisi yang siap Tuhan untuk menyambut tubuh dan darah-Mu pada saat ini Tuhan. Bersihkan hidup kami, kami tidak mau dalam perjamuan ini Tuhan, kami tidak mengalami apa-apa dari perjamuan ini. Tapi biar segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah sediakan buat kami yang mengambil bagian di dalam perjamuan ini untuk memperingati tentang kematian-Mu Tuhan. Kami boleh memperoleh Tuhan berkat-berkat dari apa yang Engkau sudah lakukan di atas kayu salib terjadi dalam hidup kami Tuhan. Shata karabashantara basi kiridikia mashantara basi kurabakashanda. Mari kita akan siapkan, saudara bisa mengambil roti dan anggur yang sudah saudara ambil tadi. Ya, kalau saudara-saudara siap secara rohani, mari kita lakukan perjamuan ini dengan iman. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa pada saat ini, biar Engkau memberkati roti dan anggur perjamuan ini sama seperti ketika Engkau mengadakan perjamuan kudus ini bersama dengan murid-murid-Mu. Biar berkat yang sama terjadi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan firman yang tertulis di sini seperti apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam ayat 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ya, kita mengangkat roti kita. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita memakannya, coba saudara merenungkan apa yang Tuhan Yesus alami ketika dia mati tergantung di atas kayu salib. Tubuhnya tercabik-cabik, tubuhnya terpecah-pecah. Ini semua untuk kami. Orang-orang yang percaya kepada Engkau. Dia rela oleh karena kasih-Nya. Dia mengalami semuanya itu. Semua dosa kami ditanggungkan. Engkau telah menanggung setiap dosa, perbuatan-perbuatan kami yang keji di atas tubuh-Mu Tuhan. Supaya apabila kami percaya kepadamu, Tuhan, kami mengingat kembali, kami merenungkan kembali bagaimana
keadaanmu ketika engkau mati di atas kayu salib. Tuhan, di mana firman Tuhan engkau mengatakan dalam Yesaya 53 bahwa engkau begitu buruk, engkau tidak rupa manusia, tubuhmu hancur dari kepala hingga ujung kaki, penuh dengan luka, tercabik-cabik. Tapi itu semua karena kami Tuhan. Engkau mau memikul, engkau mau dijadikan korban penebus setiap kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu telah terkoyak-koyak, tercabik-cabik untuk kami, untuk kejahatan kami, untuk dosa kami. Sehingga kami boleh menjadi bagian-Mu. Engkau boleh masuk di dalam hidup kami Tuhan. Engkau boleh menyucikan, mengampuni dosa kami oleh darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga di satu sisi Tuhan, firman Tuhan juga mengatakan bahwa setiap engkau sudah melalui setiap luka yang ada di dalam tubuhmu. Engkau sudah memikul semua sakit penyakit jasmani kami. Tuhan, kami memiliki double berkat di dalam perjamuan khususnya mengenai tubuhmu ini. Kami boleh mendapatkan pengampunan dosa, kami juga boleh mendapatkan atau mengalami kesembuhan. Karena firman-Mu mengatakan oleh bilur-bilur-Mu kami sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat kami. Dengan kami mau makan dengan iman saat ini, akan tubuh-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biar makan dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan mengangkat cawan anggur kita. Saya akan bacakan, kiranya Tuhan boleh memberkati akan cawan anggur ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sejenak sebelum saudara meminumnya, saudara renungkan di sekujur tubuh Tuhan. Semua dari luka-luka itu keluar darah. Darah dari setiap luka itu. Dikatakan bahwa darah itu yang Tuhan curahkan adalah menjadi perjanjian baru kita. Menjadi meterai. Sehingga kita boleh menjadi miliknya dan kami boleh memiliki dia, kita dijadikan anak-anak Tuhan. Itu semua karena darah Yesus yang sudah tercurah. Dia wafat secara lahiriah, secara jasmani karena kehabisan darah. Seluruh darahnya sudah dicurahkan untuk kami semua. Untuk mengikat kami di dalam perjanjian Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum saat ini dengan iman. Mari kita mengucap syukur. Masing-masing saudara ungkapkan syukur saudara kepada Tuhan saat ini. Apa yang kau mau ucapkan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, baik. Oleh karena kasih-Mu Kau telah menyelamatkan kami. Oleh karena kasih-Mu Tuhan Kau boleh meneruskan. Terima kasih sehingga pada saat ini kami boleh menjadi milik-Mu. Kami boleh bahkan menjadi anak-anak Bapa di surga. Allah menjadi Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak mau mengecewakan akan Engkau. Tuhan, kami mau memberi diri kami apa adanya Tuhan, khususnya di hari-hari terakhir ini untuk menjadi alat-Mu. Apa yang Engkau mau untuk kami kerjakan, kami mau kerjakan. Tuhan, dan bahkan oleh anugerah-Mu Engkau boleh, Tuhan, kami boleh menyelesaikannya dengan baik dalam ketaatan akan Engkau, melakukan apa yang Engkau mau.
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh besar, Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh penuh dengan kasih setia kepada kami. Percaya setiap janji Tuhan, setiap firman Tuhan adalah ya dan amin. Amin. Di dalam pengiringan kami ada kalahnya Tuhan, kami mengalami kejatuhan. Tapi sebagaimana firman tadi di dalam pujian, Engkau tidak membiarkan kami, sekali-kali Engkau tidak membiarkan kami. Engkau mau mengangkat kami dengan tangan kasih-Mu. Dan Kau memberikan kekuatan kembali untuk kami boleh mengiring akan Engkau. Tuhan, kami sadar di hari-hari terakhir ini kami butuh Engkau. Kami butuh Roh Kudus, kekuatan, kemampuan daripada Roh Kudus. Karena ini adalah hari-hari terakhir menjelang kedatangan-Mu. Merupakan hari-hari yang sulit. Tapi kami percaya bersama dengan Engkau dan kami di dalam Engkau. Kami pasti bisa menjalani dan menghadapi semua yang harus kami hadapi. Karena kami punya Tuhan Yesus Kristus. Kami punya Roh Kudus di dalam hidup kami. Roh Tuhan yang lebih besar daripada segala roh yang ada dalam dunia. Apapun tekanan-tekanan yang kami alami pada saat ini. Godaan-godaan iblis yang tidak habis-habisnya. Usaha-usaha daripada iblis yang ingin menjegal kami. Tuhan menggugurkan iman kami. Tapi Tuhan, kami optimis bersama dengan Engkau. Kami bisa melalui semuanya Tuhan. Dan kami boleh mencapai garis akhir. Bukan karena kekuatan kami. Tapi karena kekuatan daripada Tuhan sendiri. Kekuatan daripada Roh Kudus yang Kau sudah berikan kepada kami. Untuk memberikan kekuatan pada kami. Dan juga untuk melakukan amanat agung dalam hidup kami Tuhan, di mana Engkau mau supaya kami semua tanpa terkecuali menjadi saksi-Mu, baik Tuhan dari area di sekeliling kami sampai juga Tuhan ke daerah yang lebih jauh, bahkan tidak mustahil kami bisa sampai kepada ujung-ujung bumi untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah pada semua orang yang khususnya belum pernah mendengarkan Injil. Tuhan, mungkin ada tetangga dekat kami di depan rumah atau siapapun. Mereka adalah suku-suku yang belum pernah mendengarkan kabar baik tentang Engkau. Mari Tuhan, biarlah kuasa Tuhan yang kami telah terima dengan Engkau boleh membaptis kami dengan Roh Kudus. Kami boleh salurkan Tuhan, sehingga kami boleh juga melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan di akhir daripada ibadah ini, kiranya saat ini Tuhan boleh memberkati kami. Allah yang penuh dengan berkat boleh membukakan saat ini pintu-pintu daripada berkat Tuhan yang ada di surga dibukakan. Dan Engkau mencurahkan segala berkat yang Engkau punya. Tuhan, Kau curahkan atas kami menurut kebutuhan kami masing-masing. Baik itu berkat yang sifatnya jasmani. Kami berdoa secara khusus kalau ada yang sakit, yang lemah tubuhnya. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan ilahi daripada Tuhan boleh turun dalam nama Tuhan Yesus, menjamah setiap bagian tubuh yang sakit. Boleh dipulihkan, dikuatkan, disehatkan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga. Kiranya Tuhan juga boleh memulihkan usaha pekerjaan semua. Tuhan boleh diberkati. Roh Kudus tuntun kami juga di dalam kami menjalankan segala usaha pekerjaan kami. Supaya Tuhan di dalam kami menjalankan betul-betul dalam tuntunan daripada Roh Kudus. Engkau juga mencurahkan saat ini sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ada kasih Allah yang melimpah-limpah. Dan juga damai sejahtera shalom menguasai seluruh hati jiwa kami. Sehingga apapun yang terjadi di sekeliling kami tidak menimbulkan kekhawatiran, ketakutan. Tapi biarlah oleh kasih Allah semuanya boleh disingkirkan. Semua ketakutan itu dalam nama Tuhan Yesus. Dan terlebih penting Tuhan, kami butuh kekuatan daripada-Mu, kemampuan Tuhan, keteguhan dalam hati kami. Dalam menjalani pengiringan kami kepada Engkau. Biarlah Tuhan oleh anugerah-Mu, oleh pertolongan-Mu, campur tangan-Mu, kami boleh Tuhan disanggupkan untuk mencapai garis akhir. Tuhan,
Sampai kami boleh bertemu di awan-awan, menjumpai Engkau, dan dibawa masuk dalam kerajaan Allah yang kekal. Semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan tetap melakukan protokol kesehatan yang ada. Dan tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.